Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our study club. Race study club together for better future. Kita bahas mengenai diferensial. Kita lanjutin materi kita. Oke. Diferensial itu kita sudah bahas pengertiannya, bahwa langsung kita ke bentuknya. Untuk bersama limitnya dengan formulanya adalah diferensial itu sama dengan gradien, yaitu kemiringan garis dengan limit h mendekati 0, fx plusnya dikurangi fx di per h itu. Dan notasinya ada dy per dx, df per dx, maksudnya apa? Diturunkannya y terhadap x, diturunkannya fungsi f terhadap x gitu. Dengan f aksen x atau y aksen x atau gradien itu sendiri ditambahkan dengan m. Gradien juga sama dengan tangan alfa kalau ada sudutnya, dan juga ada lintasan. Lintasannya penurunan adalah jika lo diketahui jaraknya, maka jika diturunkan menjadi kecepatan, kalau diturunkan lagi jadi percepatan, turunan 2. Atau kalau ini dy per dx, ini menjadi d kuadrat y per atau r dx ini ya. Kalau misalkan kita masuk dari diferensial kedua, turunan kedua gitu. Nanti kita bahas sedikit mengenai turunan kedua, sama aja sebenarnya. Oke, lanjut. Ini contohnya kita sudah bahas kemarin, kita tidak bahas untuk hari ini. Maka kita tahu kesimpulannya, kalau ada y sama dengan ax pangkat n, maka y aksennya adalah an x pangkat n min 1. Kita sedikit ya, kita singgung 3x pangkat 5. Maka langsung caranya adalah kita 3 kali 5, berapa 3 kali 5? 15. Karena turun maka pangkatnya juga turun, x 5 kurang 1 4 ini. Langsung aja ya, lanjut. Ada beberapa rumus-rumus diferensial yang perlu diketahui. Satu, ya tadi y sama dengan ax pangkat n, jadi an x pangkat n min 1, ya kan? Kalau y sama dengan cx atau konstanta x sama, itu menjadi y aksen jadi c. Maksudnya apa? Jikalau y itu 2x maka menjadi 2, 3x menjadi 3, ax menjadi a, 100x menjadi 100 gitu. Kalau c berarti untuk y sama dengan 100 maka y aksennya 0. Lanjut ya. Kita masuk ke yang 2, y sama dengan fx plus minus gx, maka masing-masingnya itu diturunkan, maka f aksen x plus minus g aksen x. Y sama dengan konstanta kali satu fungsi, maka yang diturunkan bukan konstantanya tapi fungsinya, f aksen. Nah, untuk perkalian y sama dengan uv, kita misalkan dengan uv, maka u aksen uv, cara ngapalinya uv plus uv yang pojok dikasih aksen gitu. Lanjut, untuk yang y sama u per v, berarti perperan ya, bacaan, maka uv sama, cuma beda itu minus, pojok kasih aksen, yang bawah v kuadrat. 5, y sama dengan u pangkat n, maka ini turunan berantai ya, maka jadinya n kali u n min 1 pangkat n min 1 kali u aksen. Nanti kita akan bahas singgung insyaallah kalau pas ada kesempatan. Lanjut. Kemarin kita bahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik kalau gradiennya positif atau pada saat kita mengaca ya, kita arahkan kepala kita ke arah garisnya. Nah, itu kita akan tahu positif sama negatif gitu. Kalau positif itu gradiennya lebih dari 0 atau f aksennya kurang lebih dari 0. Kalau negatif f aksennya itu kurang dari 0 gitu. Kesimpulannya ini isyarat atau syarat fungsi naik kalau f aksen lebih dari 0, syarat fungsi turun f aksen kurang dari 0. Nah, maka dari itu kita akan bahas nilai stasioner. Nilai stasioner ada stasioner maksimal, stasioner minimum, titik belok. Apa sih mereka? Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Bagaimana teorinya? Mari kita bahas. Alright you guys, time to set sail.
Oke, di sini kita bahas dulu ya. Gimana ya? Stasioner itu titik dimana titik puncak. Kita tahu titik puncak. Jadi dalam berusaha itu ada titik puncaknya. Berusaha, tapi ingat di dalam titik puncak tersebut kita harus mempertahankannya. Kalau nggak gitu kita akan terjun seperti itu. Maka hati-hati. Ada ibarat dalam berusaha itu tetap berada pada track, on the track, agar apa? Agar kita tetap selalu meningkat agar tidak sampai turun pun itu ada ujian agar kita bisa naik lagi ya. Oke, lanjut ya. Stasioner maksimum, ingat ini gambarnya kurang bagus ya, nggak apa-apa lah. Ini mengarah ke atas. Astagfirullah, hapus. Nggak enak ya, sebentar. Mengarah ke atas. Dan ini titik puncak, kalau ini mengarah ke bawah. Nah, untuk yang mengarah ke atas namanya adalah titik naik, ya kan? Berarti dia lagi grafik naik, fungsi naik namanya itu. Fungsi naik. Kalau fungsi naik F aksen lebih dari 0. Nah, yang ini namanya titik belok stasioner. F aksen sama dengan 0. Turun F aksen kurang dari 0. Berarti kalau kita gambarinya ini positif, negatif, 0 positif, netral itu 0, ini ya negatif. Ini pun sama, stasioner minimum, maka ini negatif, 0 positif. Berarti negatif, 0 positif. Berarti ini F aksen kurang dari 0, F aksen sama dengan 0, F aksen lebih dari 0. Oke. Untuk yang titik belok ini agak keren sedikit. Ini tidak menurun ya. Maka dari itu ini posisi naik semua. Positif, titik belok stasioner, lalu naik lagi. Naik kan. Maka dari itu kita tahu positif, 0 positif. Paham ya? Artinya kalau ini menurun, stasioner menurun apa menurun? Berarti negatif, 0 negatif. Oke, itu ya. Nah, ini kita tidak semudah itu dalam mengerjakan ini. Padahal tadi kita bicara soal turunan kedua. Kalau ada, berarti notasinya adalah kalau di sini Y aksen atau F aksen, ya kan? Maka turunan kedua menjadi Y double aksen sama F double aksen X ya. Ini. Kalau DY per DX maka jadi D kuadrat Y per DX. Gini ya. Paham ya? Oke. Kalau tadi kita tahu, kalau kita bicara soal grafik ya, kurva parabol, yaitu sama dengan apa? AX kuadrat plus BX plus C. Ingat dulu. Ini kalau grafik terbuka ke atas seperti ini, maka A-nya positif atau A-nya lebih dari 0. Kalau terbuka seperti ini, maka A-nya negatif. A-nya kurang dari 0. A-nya kira din.
Kalau kita turunin ya, coba kita turunin dari ya ini, jadi Y aksen, maka Y aksen sama dengan 2AX plus B. Kita turunin lagi, Y double aksen sama dengan 2A. Wes, nah ini. Kalau positif, dia menjadi apa? Kalau menjadi positif, kalau A-nya ini positif, coba. Kalau A-nya positif, maka ini stasioner minimum. Ya kan? Coba kalau A-nya negatif, jadi apa? Stasioner maksimum. Seperti ini. Paham ya? Oke. Maksudnya gimana sih? Kok bingung aja ya? Aduh, repot nih anak-anak zaman sekarang ya. Bingung terus. Berarti kalau kita tuliskan kesimpulan di sini. Kesimpulan. Kalau F double aksen A itu lebih dari 0, ya kan? Maka hasilnya adalah stasioner minimum, ya kan? Kalau F double aksen A itu kurang dari 0, ya kan? Maka stasioner maksimum. Ini aja yang paling penting. Oke. Coba kita bahas dengan contoh soalnya ya. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui fx itu sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 3. X pangkat 3 min 12x plus 3. Gini kan? Tentukanlah maksimalnya, fungsi naiknya sama fungsi turunnya, di mana itu. Oke, ini ya. Caranya adalah dengan kita turun dulu. F aksen x sama dengan 3x kuadrat min 12x sama dengan 0. Ingat, kita turun dulu menjadi F aksen sama dengan 0 gini. Intinya seperti itu. Maka 3x kuadrat, maka 3x itu x min 12, x min 4 sama dengan 0, ya kan? Maka x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Ada yang aneh. Oh, astagfirullah, ini makanya. Salah. X pangkat 3 min 12x plus 3 itu berarti 3x kuadrat min 12x ini ya. Maka sama dengan 0. Nah, inilah 3x kuadrat sama dengan 12. X kuadrat sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4, ya kan? X sama dengan plus minus 2. Paham ya? Ini kan kalau kita jelentrein ini plus minus akar 4. Berapa akar 4? Plus minus 2. X nya plus minus 2. Maka kita masukin, karena ketentuan tadi adalah F aksen kan, Ian. Di atas tadi kan F aksen. Maka kita jelentrein, kita masukin. Maka minus 2 sama 2 itu berada di mana sih posisinya? Kita masukin dulu ke F aksen. F aksen
2 dulu coba. Maka 3 kali 4 min 12 sama dengan 0. Maka dia berada di titik stasioner. F aksen min 2 berada di mana? 3 kali 4 juga min 12. Maka dia berada di titik stasioner. Maka kalau digambar grafiknya seperti ini. Set, ininya min 2, ininya 2. Nah ini. Nah, kita tidak tahu yang mana sih yang fungsi naik atau fungsi turun. Coba kita masukin lagi 0 itu 0, maka minus. Saya bentar ini kan di sini ada, kalau kita buat garis bilangan kan ada angka-angka yang lebih dari ini. Coba kita ambil angka di tengah sini 0, kita masukin ke sini, maka 0 min, maka dia turun ini. Set. Oh, berarti yang 2 ini adalah fungsi stasioner minimum. Otomatis di sini adalah seperti ini gambarnya. Maka di sini adalah F aksen lebih dari fungsi naik. Ini stasioner. Ini fungsi turun. Kita ambil 100, maka positif, jelas positif, maka fungsi naik. Seperti ini. Paham ya? Jadi kita tahu seperti ini. Jadi titik maksimalnya berada di kita min 2 atau 2. Untuk titik maksimal kita masukin dulu min 2 ini ke persamaan F 2, maka berapa tadi? 8 min 24, ini ya, ini harus ini ya, min 24 plus 3 berapa ini? 11. Ini minimum berarti berapa? 11 min 13. Nah, inilah minimum. Maka F minimum itu adalah 2, min 13 ini F minimumnya. Kalau F maksimum kan min 2, maka F maksimum min 2, maka min 8 di plus 24 ditambah 3, ya kan? Berarti berapa ini? 8, 5, 19. Nah, maka F max adalah 2,19. Nah, ketemu F min-nya sekian, F maksimal sekian. Maka fungsi naik berada di mana aja? Fungsi naik berada di fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kita lihat fungsi naik tadi kan berada di kurang dari min 2, gitu. Dan juga lebih dari 2. Ini kan fungsi naik kan, ini kan loh, daerah sini kan dia menaikkan, maka dia itu kurang dari 2. Ini juga naik, maka dia itu lebih dari 2. Maka lihat fungsi naik pada di X kurang dari min 2, ini kan, atau X lebih dari 2. Fungsi naik itu interval fungsi naik. Kalau interval fungsi turun, lihat interval fungsi turun berada di ini kan, fungsi turun berarti. Nah, sebelum ini kan turun semua, ini kan min 2 sampai 2, min 2 X sampai 2. Oke.
kita akan banyak latihan soal di sini ya. Insyaallah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan subscribe. Bye bye. Punya siapa? Punya Kak Raisa. Terima kasih. Dadah.